Selamat siang. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Fadila akan memaparkan analisis mengenai respons Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terhadap tindakan Bupati Indramayu Luki Hakim yang memilih berlibur ke Jepang saat momentum Idul Fitri 2025. Analisis yang saya buat ini merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester atau UTS Magister Ilmu Komunikasi Politik Paramadina untuk mata kuliah komunikasi di era digital dengan dosen Pak Wahyu Utama SOS MSI PhD. Kasus ini menarik ya untuk dianalisis karena melibatkan dinamika komunikasi politik, populisme, media sosial, agenda setting, dan framing media. Sebelum saya menjelaskan analisis yang saya buat, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana awal mula kritik yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kepada Bupati Indramayu Luki Hakim. Deddy Mulyadi mengunggah sebuah komentar tajam kepada Luki Hakim melalui Instagram pribadinya @deddymulyadi77 pada 6 April 2025. Dalam postingan tersebut, Deddy mengunggah kompilasi foto liburan Luki Hakim bersama keluarganya di Jepang saat libur panjang Idul Fitri 2025. Dalam unggahannya, Deddy Mulyadi menulis caption berbunyi seperti "Selamat berlibur, Pak Luki Hakim. Nanti kalau ke Jepang lagi, bilang dulu ya." Jadi Luki Hakim ini sebelum berangkat ke liburan ke Jepang bersama keluarganya itu tidak izin kepada Deddy Mulyadi maupun Kemendagri, karena kan posisinya sebagai pemimpin daerah dan memiliki jabatan, semua aktivitas yang dilakukan Luki Hakim seharusnya diketahui oleh pemerintah. Nah, sindiran ini kemudian menjadi memicu diskursus publik mengenai kepatutan seorang kepala daerah mengambil libur pribadi di saat daerah membutuhkan pengawasan, terutama di tengah arus mudik Lebaran. Lebih dari itu, diketahui bahwa perjalanan tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Yang seperti saya sampaikan di awal, memperburuk persepsi publik terhadap tindakan Luki Hakim. Nah, Deddy Mulyadi yang dikenal dengan gaya populis dan pendekatannya dekat dengan rakyat memanfaatkan situasi ini untuk menegaskan nilai kepemimpinannya yang ideal di mata masyarakat. Nah, dalam video TikTok Deddy Mulyadi Deddy Mulyadi menyarankan Luki Hakim membuat Indramayu seindah Jepang daripada pergi meninggalkan rakyat saat membutuhkan kehadiran pemimpin. Seperti yang lebih baik membahagiakan anak-anak dengan membuat Indramayu seindah Jepang daripada ke Jepang meninggalkan rakyat saat butuh kehadiran pemimpin. Respons Deddy bukan sekedar ekspresi personal, tetapi bagian dari strategi komunikasi politik yang membangun citra dirinya sebagai pemimpin yang responsif dan merakyat, sekaligus mengkritik ketidakpekaan Luki Hakim sebagai Bupati Indramayu. Nah, sedangkan dalam konteks teori populisme yang dijelaskan oleh Laclau dan Mood, Deddy Mulyadi menerapkan dikotomi klasik seperti rakyat yang menderita dan membutuhkan pemimpin yang hadir versus elit yang abai dan menikmati hak-hak istimewa. Nah, dalam analisis yang dilakukan oleh Mood menyebutkan populisme membelah masyarakat menjadi dua kubu antagonistik, rakyat yang murni versus elit yang korup atau abai. Sebenarnya bukan korup ya, tapi elit yang menyelewengkan jabatannya, yang dimana seharusnya posisinya itu harus ada di tengah-tengah rakyat, tapi ia justru menyemena-menakan jabatannya untuk pergi berlibur daripada untuk memantau bagaimana situasi libur Idul Fitri saat itu. Nah, melalui sindiran di media sosial, Deddy membingkai dirinya sebagai wakil suara rakyat, sedangkan Luki Hakim diposisikan sebagai elit terputus dari realitas sosial. Media sosial, khususnya TikTok atau Instagram, menjadi alat utama untuk menyebarluaskan narasi ini secara cepat, emosional, dan efektif. Jadi, dengan adanya postingan kritik yang disampaikan Deddy Mulyadi kepada Luki Hakim dengan memposting foto Luki Hakim sedang berlibur dengan keluarganya, kemudian mengunggah caption dan menggunakan caption yang mengkritik tajam, seolah-olah bahwa memang tergambar Luki Hakim ini tidak
amanah dengan jabatannya. Ia justru memilih memilih untuk berlibur, memilih untuk kepentingan pribadinya, memanfaatkan waktu liburnya dengan untuk kepentingan pribadinya, ketimbang menggunakan waktu liburnya untuk memantau bagaimana arus mudik, keadaan lebaran, pasar, dan lain-lain. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan landasan teori agenda setting. Kasus ini juga relevan dibahas melalui teori agenda setting. Dengan viralnya pemberitaan tentang liburan Luki Hakim, media massa menetapkan isu ini sebagai agenda utama diskursus publik, yakni soal ketidakhadiran pemimpin di masa krusial seperti Idul Fitri. Selain itu, teori framing menjelaskan bagaimana media membingkai tindakan Luki Hakim sebagai yang pertama, tidak profesional, melanggar prosedur, tidak peka terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, Deddy Mulyadi di framing sebagai pemimpin yang ideal, hadir, responsif, dan mengutamakan kepentingan rakyat. Nah, dari analisis ini kita melihat bahwa Deddy Mulyadi menggunakan komunikasi populis digital secara cerdas, mengkritik melalui sindiran, memanfaatkan media sosial untuk membangun opini publik, dan memperkuat narasi dirinya sebagai pemimpin yang ideal dibanding Luki Hakim. Fakta bahwa Luki Hakim berpergian tanpa izin resmi memperkuat framing negatif terhadapnya, baik dari sisi administratif maupun moralitas kepemimpinan. Apalagi dengan adanya kritik dari Deddy Mulyadi ini, ada respon cepat dan respon kritis terhadap Luki Hakim dari Mendagri sendiri. Mendagri mengungkapkan bahwa Kemendagri dan dirinya sebagai menteri akan memberikan sanksi tegas berupa pendisiplinan, dinonaktifkan selama 3 bulan, lalu Luki Hakim dapat menjabat lagi setelah diskors selama 3 bulan tersebut. Nah, media arus utama seperti CNN Indonesia, Detik.com, dan Kumparan kemudian memperbesar dampak framing ini, membentuk opini nasional bahwa kepemimpinan yang abai tidak bisa ditoleransi, apalagi di masa sensitif seperti Idul Fitri. Nah, sebagai kesimpulan, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya strategi komunikasi politik di era digital, di mana media sosial, framing media, dan narasi populisme bisa bicara efektif membangun atau menghancurkan citra kepemimpinan lokal, seperti Bupati Indramayu Luki Hakim. Deddy Mulyadi berhasil memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin yang berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat Jawa Barat, sementara Luki Hakim harus menghadapi konsekuensi dari tindakan yang dianggap tidak etis dan tidak prosedural. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak, Ibu, dan penonton di YouTube saya. Saya siap berdiskusi selanjutnya. Terima kasih.